Pernahkah Anda merasa dikhianati oleh orang yang paling Anda percaya? Bayangkan jika pengkhianat itu adalah saudara kandung Anda sendiri, yang darahnya sama dengan darah Anda. Kebencian yang begitu pekat hingga mampu mengubah ikatan suci persaudaraan menjadi niat untuk melenyapkan. Inilah titik tergelap yang menjadi awal dari salah satu kisah paling agung dalam sejarah manusia, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bukanlah sekadar cerita tentang penderitaan, melainkan sebuah epik tentang kesabaran, keimanan yang tak tergoyahkan, dan indahnya skenario Tuhan yang bekerja di balik layar tragedi. Kisah ini dimulai di tanah Kan'an, di tengah keluarga besar Nabi Yakub alaihissalam. Dari ke-12 putranya, Yusuf adalah yang paling istimewa. Bukan hanya karena parasnya yang tampan, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia dan kecerdasannya yang cemerlang. Nabi Yakub dengan kearifan seorang ayah dan nabi melihat cahaya kenabian pada diri Yusuf, sehingga kasih sayangnya tercurah lebih banyak kepadanya dan adik kandungnya Bunyamin. Kasih sayang yang melimpah ini sayangnya dipandang sebagai pilih kasih oleh 10 saudara tirinya. Benih-benih iri hati mulai tumbuh di hati mereka, disirami oleh bisikan setan yang mengubah cinta menjadi kebencian. Api cemburu itu semakin membara ketika suatu pagi, Yusuf yang masih belia berlari kepada ayahnya dengan wajah berseri-seri. "Wahai ayahku," kata Yusuf, "semalam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku." Nabi Yakub dengan pemahaman mendalam yang diberikan Allah tahu bahwa ini adalah pertanda agung. Mimpi itu adalah isyarat bahwa kelak Yusuf akan menjadi orang besar dengan kedudukan yang sangat tinggi. Namun ia juga tahu bahaya yang mengintai. Dengan penuh kekhawatiran, ia menasihati putranya, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena aku khawatir mereka akan membuat tipu daya untuk mencelakakanmu." Nasihat itu adalah bentuk perlindungan, tetapi takdir Allah memiliki jalannya sendiri. Entah bagaimana, percakapan itu sampai ke telinga saudara-saudaranya, dan kecemburuan mereka pun mencapai puncaknya. Di bawah sulubung kegelapan, para saudara itu berkumpul. "Yusuf dan adiknya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita," keluh mereka. "Bunuh saja Yusuf atau buang ia ke negeri yang jauh agar perhatian ayah sepenuhnya tercurah kepada kita." Di antara mereka ada yang masih memiliki sedikit nurani. Yehuda, mengusulkan, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur tua. Nanti pasti akan ada kafilah yang menemukannya dan membawanya pergi." Usul itu disetujui, bukan karena belas kasihan, tetapi karena dianggap cara yang lebih bersih untuk menyingkirkan Yusuf. Dengan wajah penuh kepalsuan, mereka membujuk Nabi Yakub agar mengizinkan Yusuf pergi bermain bersama mereka. Meskipun berat hati, Nabi Yakub akhirnya luluh. Inilah awal dari penderitaan panjang seorang ayah yang kehilangan putra kesayangannya. Di padang gurun yang sepi, wajah ramah para saudara itu berubah menjadi seringai kejam. Mereka merenggut baju Yusuf, memukulinya, dan tanpa ampun melemparkannya ke dalam sumur yang gelap dan dalam. Di tengah ketakutan dan kebingungan, seorang anak kecil yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, Allah tidak meninggalkannya. Wahyu diturunkan untuk menenangkan hatinya. "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya engkau akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini kelak, sedang mereka tidak menyadarinya." Janji ilahi itu menjadi pegangan Yusuf di dasar sumur. Sementara itu, saudara-saudaranya menyembelih seekor kambing, melumuri baju Yusuf dengan darah palsu, dan pulang dengan tamisan buaya. "Wahai ayah, kami sedang berlomba dan meninggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami, lalu seekor serigala memangsanya," kata mereka. Nabi Yakub merasakan kebohongan dalam tangisan mereka. Hatinya hancur, tetapi imannya kepada Allah lebih kuat. Dengan suara bergetar menahan duka, ia berkata, "Hanya kesabaran yang baiklah yang dapat aku lakukan, dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Yusuf diselamatkan oleh sebuah kafilah dagang yang kebetulan singgah di sumur itu. Alih-alih ditolong, ia malah dijual sebagai budak di Mesir dengan harga yang sangat murah. Ia dibeli oleh seorang pembesar Mesir bernama Al-Aziz. Di istana Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan, cerdas dan jujur. Integritasnya membuatnya dipercaya untuk mengurus seluruh rumah tangga tuannya.
Namun ujian iman tidak berhenti. Zulaikha, istri Al-Aziz, terpikat oleh ketampanan dan pesona Yusuf. Ia pun menggoda Yusuf untuk berbuat nista. Disinilah keteguhan iman Yusuf diuji hingga ke batasnya. Ketika Zulaikha mengunci semua pintu dan mengajaknya, Yusuf dengan tegas menolak. "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Ia berlari menuju pintu dan Zulaikha mengejarnya, menarik bajunya dari belakang hingga robek. Tepat pada saat itu, Al-Aziz muncul di pintu. Untuk menutupi kesalahannya, Zulaikha langsung menuduh, inilah Yusuf yang ingin berbuat serong. Yusuf membela diri, dialah yang menggodaku. Kebenaran terungkap melalui bukti sederhana. Bajunya robek dari belakang, membuktikan bahwa ia sedang melarikan diri, bukan menyerang. Meskipun Al-Aziz tahu Yusuf tidak bersalah, demi menjaga nama baik keluarganya, ia membuat keputusan yang tidak adil. Yusuf dijebroskan ke penjara. Baginya, penjara lebih baik daripada terjerumus dalam kemaksiatan. Penjara sebagai madrasah dan pintu kekuasaan. Di dalam penjara, Yusuf tidak meratapi nasib. Ia menjadikannya sebagai madrasah atau sekolah kebijaksanaan dan ladang dakwah. Dengan izin Allah, ia diberi kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Kemampuannya ini membuatnya dihormati di kalangan narapidana. Setelah bertahun-tahun dalam kesabaran, pintu kebebasan terbuka melalui sebuah mimpi. Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering. Tak ada seorang pun di istana yang mampu menafsirkannya. Saat itulah, pelayan raja yang pernah satu sel dengan Yusuf teringat akan kemampuannya. Yusuf dipanggil dari penjara. Ia tidak hanya menafsirkan mimpi itu, akan datang 7 tahun masa subur diikuti 7 tahun masa paceklik. Namun sebelum menerima tawaran kebebasan, ia meminta namanya dibersihkan terlebih dahulu. Zulaikha pun akhirnya mengakui kesalahannya di hadapan publik. Dengan nama yang bersih dan reputasi yang cemerlang, Yusuf diangkat menjadi bendahara negara, orang kepercayaan raja yang bertanggung jawab atas seluruh cadangan pangan Mesir. Dari dasar sumur, kini ia berada di puncak kekuasaan. Semua adalah bagian dari rencana Allah yang maha indah. Masa paceklik tiba dan dampaknya terasa hingga ke Kan'an. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka menghadap bendahara negara tanpa menyadari bahwa orang yang berkuasa di hadapan mereka adalah adik yang pernah mereka buang. Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Setelah beberapa kali pertemuan untuk menguji hati mereka, tibalah saatnya Yusuf membuka tabir. Dengan tenang, ia bertanya, "Apakah kalian ingat apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya dahulu ketika kalian masih bodoh?" Wajah mereka pucat pasih, dunia seakan berhenti berputar. Dengan suara gemetar, mereka bertanya, "Apakah engkau Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini adikku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami." Mereka tertunduk malu, siap menerima hukuman apapun. Namun disinilah puncak keagungan akhlak Nabi Yusuf bersinar paling terang. Ia tidak membalas dendam. Ia tidak mengungkit penderitaan bertahun-tahun yang ia alami. Dengan hati seluas samudra, ia berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Semoga Allah mengampuni kalian dan Ia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Pengampunan itu adalah kemenangan sejati. Bukan kemenangan kekuasaan, tetapi kemenangan moral dan spiritual. Yusuf kemudian meminta mereka membawa bajunya kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, yang matanya telah buta karena terus-menerus menangisi kehilangan putranya. Ketika baju itu diusapkan ke wajahnya, seketika penglihatannya kembali pulih. Seluruh keluarga akhirnya berkumpul di Mesir. Mimpi masa kecil Yusuf menjadi kenyataan. Ayah, ibu, dan ke-11 saudaranya menunduk hormat kepadanya bukan sebagai sujud penyembahan, tetapi sebagai tanda penghormatan atas kedudukannya yang agung. Kisah Nabi Yusuf adalah cermin bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa di balik setiap musibah, pengkhianatan, dan fitnah, ada skenario Allah yang jauh lebih besar. Ia mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi. Dan yang paling penting, ia mengajarkan bahwa hati yang paling mulia bukanlah hati yang tidak pernah terluka, melainkan hati yang mampu memaafkan luka yang paling dalam sekalipun.